pada awal tahun 2021 kita menanam sekitar 100.000 pohon di areal 50 hektar. Tapi dengan nanam kopi, penghijauannya dapat, nilai ekonomisnya juga dapat. Karena kopi ini kan bisa dimanfaatkan buahnya. Secara penghijauannya kan akarnya juga bisa untuk menahan air dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Badri Wijaya. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Koperasi Bina Insaf Mandiri, yaitu salah satu koperasi yang sedang mengelola sebuah kawasan pertanian di puncak Gunung Karang, yaitu menanam kopi. Kopi yang kita tanam yaitu kopi jenis Arabica. Adapun koperasi ini adalah merupakan koperasi yang dibentuk tahun 2021, tepatnya di bulan April, atas inisiasi dari Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri, atau disebut dengan Densus 88 Mabes Polri. Dan alhamdulillah ini tahun ketiga sudah ada perkembangan untuk kopi ya, meskipun pada awal tahun 2021 kita menanam sekitar 100.000 pohon di areal 50 hektar, tepatnya di petak 27. Petak 27 itu adalah areal wilayah khusus di bawah Perhutani, KPH Banten atau Aspers Pandeglang. Kalau di area petak 27 itu kurang lebih 147 hektar. Tapi yang baru kita mampu tanami baru 50 hektar. Itu tadi jumlah kopi yang kita tanam sekitar 100.000 pohon lebih. Dan setelah proses berjalan selama 3 tahun ini, alhamdulillah ya masih bertahan karena faktor cuaca, faktor alam dan lain sebagainya, sehingga kopi yang kita tanam itu sekarang tersisa itu 60%. Yang 40%-nya ya ada yang mati, ada yang hilang tanpa karana, dan lain sebagainya. Setelah cek terakhir adalah sekitar 40%. Dan tahun ketiga ini sudah menunjukkan, sudah mulai meskipun belum banyak, tapi sudah mulai berbuah. Meskipun ya satu pohon paling 1 on 2 on saja. Itu sementara. Ya sementara ini karena kita belum panen secara banyak, kita olah sendiri dulu. Maksudnya bukan diolah dalam tanda kutip. Jadi ya kalau seandainya ada yang peminat, ada yang berminat untuk beli ceri, ya kita jual secara ceri ya. Artinya jual yang baru dipetik. Cuman karena kita panennya belum maksimal, sehingga sementara kita kelola sendiri aja. Kita olah pasca panennya. Cuman untuk sementara belum ada yang siap saji, tapi dalam baru bersifatnya berbentuk biji yang sudah dikupas cangkangnya, lalu dijemur, dan itu sudah, dan itu pun belum banyak karena kan tadi saya bilang, karena ini kan baru belajar berbuah. Dari satu pohon itu, dari sekian ribu yang kita tanam, paling hanya baru 10% yang sudah berbuah, dan itu pun buahnya belum maksimal. Paling satu pohon itu maksimal 2 on sementara ini. Dan ya mudah-mudahan tahun keempat yang insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli kopi, itu tahun kelima sudah membuahkan hasil yang maksimal, insya Allah, mudah-mudahan. Perawatan karena kita ini kan bermitra ya. Karena koperasi ini kan bermitra dengan petani, dengan LMDH atau lembaga masyarakat desa
kawasan hutan. Nah, jadi kita ini bermitra. Jadi yang nanam ini, baik yang nanam maupun yang merawat dan memelihara adalah para petani yang ada di anggota kelompok LMDH tersebut, yang ada di daerah Kaduengel. Jadi mereka yang merawat dan menanam. Kita ini hanya mensupport. Kita ini, tapi kolaborasi kita, kerjasama. Seperti itu. Kita, ya. Masyarakat yang terlibat itu, ya masyarakat Kaduengel sendiri, petani penggarap yang ada di sudah terlebih dahulu sudah ada di sini mereka. Jadi sebelum datang kita, mereka sudah menggarap duluan lahan ini. Ya meskipun tadi mungkin ya karena mereka makan warga sekitar, makanya kita kolaborasi. Kalau kita kerjasama dengan perhutani yang memberikan lahan itu, tetapi di sini kan udah ada petani yang menggarap lahan untuk menanam sayuran dan lain sebagainya. Ya kita kolaborasi, kerjasama atau bermitra. Seperti itu. Jumlahnya masyarakat yang terlibat? Kalau awal itu kurang lebih 120 orang yang terlibat. Tapi terakhir kemarin kita cek, karena ada beberapa lahannya yang sudah ditanami tapi kopinya tidak tumbuh dan lain sebagainya, itu ada sekitar 70 orang. Kopi ya. Secara kopi itu kan sekarang sudah lagi bukan rahasia ya, bahwa kopi itu sudah konsumsi kedua setelah nasi ya. Untuk dunia itu bahkan sekarang, dunia itu sekarang sudah kopi itu ibaratnya udah mulai tren. Saya dulu waktu kecil kalau namu itu ke kota, saya kan orang kampung. Saya kalau namu ke kota itu paling disuguhi teh. Yang namanya kopi itu ciri khas kampung. Tapi sekarang itu sudah bukan hanya di kampung, di kota-kota pun sudah ngetren yang namanya kopi. Apalagi sekarang kan kopi-kopi yang di kafe-kafe besar itu kan kayak di kayak contoh salah satu misalkan, bukan promosi ya, kayak Starbucks, kayak apa. Itu kan kopi itu sudah menjadi tren seolah-olah sebuah gengsi gitu kalau ngopi-ngopi yang di tempat-tempat begitu. Jadi asal mula kopi itu di samping tadi sebagai tren makanan kedua setelah nasi untuk Indonesia ya, juga secara nilai ekonomis kan kita intinya keraboisasi, penghijauan untuk di Gunung Karang yang kondisi saat ini sudah mulai kritis. Pertama itu. Kalau kita penghijauan dengan tanaman-tanaman tegakan kayak mahoni dan lain sebagainya, secara nilai ekonomisnya kita tidak dapat karena ini lahan perhutani. Tapi dengan nanam kopi, penghijauannya dapat, nilai ekonomisnya juga dapat. Karena kopi ini kan bisa dimanfaatkan buahnya. Secara penghijauannya kan akarnya juga bisa untuk menahan air dan lain sebagainya. Karena kalau lihat kondisi Gunung Karang hari ini, silahkan nanti ke atas itu sudah gundul. Sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang sekiranya untuk bisa menampung air. Apalagi curug di sini tuh sekarang sudah air. Ini sekarang ini sudah, kemarin waktu kemarau dari sini krisis air. Nah, insya Allah dengan kopi mudah-mudahan bisa mengembalikan, meskipun belum hanya sekian persen lah ya, karena ya namanya juga kan sedikit baru nanamnya juga, tapi mudah-mudahan minimal bisa menormalisasi kondisi alam di Gunung Karang itu sendiri. Jadi intinya bahwa kalau bahasa kolot baheula mah leuweung hejo, masyarakat ngejo. Jadi nilai ekonomisnya buat petani ada, dan juga secara nilai untuk penjaga kelestarian alam juga ada. Itu maksudnya. Alhamdulillah untuk yang terlibat selain Densus 88, ya dari instansi yang lain juga ada dari Dinas Pertanian, ya mereka memberikan penyuluhan berupa atau disebut sekolah lapang ya, pernah diadakan di sini, baik pertanian kabupaten maupun provinsi pernah melakukan di sini SL, sekolah lapang, untuk cara perawatan dan pemeliharaan kopi. Ada juga Dinas Koperasi, ya alhamdulillah pernah berkunjung, meskipun sifatnya berkunjung pernah ke sini. Adapun yang paling ini, kita 2 tahun terakhir alhamdulillah
kita mendapatkan support dari PLTU. Ya, 2000 tahun kemarin 2023 kita diberikan support untuk pengolahan pupuk, ya, pembuatan pupuk organik berbahan dasar paba, limbah PLTU. Kita udah tahun 2023 kita melakukan dengan bantuan suntikan dana dari PLTU Labuan, Banten 2 Labuan. Dan tahun ini 2024 ini alhamdulillah PLTU support lagi untuk insya Allah pengembangan wisata. Karena selain kita nanam kopi, juga kita akan mengembangkan pariwisata berupa wisata agro dan wisata edukasi. PLTU sudah menginisiasi kemarin juga mengadakan launching. Kemarin kita mengadakan kegiatan memperingati Hari Bumi dengan penanaman pohon kopi sebanyak 300 pohon. Ya, mudah-mudahan ke depan ada lagi instansi atau lembaga lain yang untuk membantu, karena untuk pengembangan wisata mah ini sudah PR-nya. Insya Allah PLTU sudah konsen untuk membantu pengembangan wisata, terutama wisata agro, baik itu misalkan untuk camping ground atau camping family ataupun yang lain sebagainya. Insya Allah